Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah kajian Sabtu pagi Majelis Al-Fikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir kembali di tempat yang mulia. Jadi biasanya kalau di mana-mana kalau menjelang lebaran kayak gini kajiannya tambah protoli, tambah sedikit. Tapi ini Majelis Al-Fikri luar biasa. Meh butuh tambah akeh. Meh butuh tambah kebat. Alhamdulillah. Ini artinya kita semuanya istiqomah dan semuanya menjadi pemenang insya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Ahzab. Sekarang ayat yang ke-43. Di ayat yang ke-43 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang turun di bulan Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, di bulan sebelum Ramadan. Makanya bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu ada informasi yang sangat menggembirakan khusus untuk baginda Rasulullah, yaitu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah. Jadi ayat yang ke-43 surat Al-Ahzab ini juga menjelaskan hal yang sama. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yusalli 'alaikum, yang memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang bersolawat, yang memberikan rahmat kepada khusus baginda Rasulullah, wa malaikatuhu dan juga malaikatnya Allah. Jadi Allah, malaikat memberikan rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya yusalli alaikum itu artinya memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah rahmat terbesar yang ada di alam semesta ini. Makanya ketika kita diberikan nikmat dan rahmat, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala falyafrahu, maka disuruh untuk bergembira. Nah, kita diberikan Rasulullah, diberikan Nabi Muhammad, diberikan Al-Quran, ini adalah nikmat yang terbesar. Maka
Di akhir bulan Ramadan ini ada yang namanya Nuzulul Quran. Ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang menentukan, merubah peradaban, merubah kebiasaan yang sangat-sangat buruk menuju kepada peradaban yang lebih mulia. Peradaban yang dulunya itu sangat merendahkan manusia, sangat merendahkan perempuan, wanita, itu kemudian dirubah total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setelah Quran turun. Jadi kita bersyukur atas turunnya Al-Quran itu artinya mensyukuri bahwa manusia kita ini masih diwongke, masih dimanusiakan. Kalau kita lihat setting budaya kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, ini luar biasa bobroknya. Ini diantara bobroknya kaum jahiliyah, itu memandang perempuan itu seperti barang. Jadi barang, kalau misalnya suami itu meninggal dunia, itu istri diwariskan kepada anaknya, sampai sebegitunya. Jadi kalau seorang laki-laki atau suami meninggal dunia, itu dianggap istrinya itu seperti barang yang lain, diwariskan kepada anak-anaknya. Bukan hanya itu, ketika seorang itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak perempuan, itu pilihannya dua. Ini yang direkam di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kalau melahirkan seorang anak perempuan, itu pilihannya apakah dia akan membiarkan hidup dan memelihara sampai dia itu dewasa dan tua, tapi dalam keadaan ala hunin, dalam keadaan kehinaan selama-lamanya. Jadi dianggap kalau ada perempuan atau anak lahir perempuan kemudian dibiarkan hidup atau dipelihara sampai dia itu remaja dewasa, itu artinya mereka siap-siap dalam keadaan menanggung malu untuk selama-lamanya. Am yadussuhu ala turab. Atau pilihan yang kedua, sejak bayi perempuan itu lahir kemudian dikubur hidup. Jadi ini kan sangat merendahkan derajat manusia, sangat merendahkan kaum wanita. Bahkan mungkin kalau budaya itu diterus-teruskan, manusia itu lama-kelamaan akan punah, akan habis. Karena apa? Karena wanitanya tidak ada. Wong yang hamil itu wanita, yang mengandung itu wanita. Nah, kalau wanitanya sejak lahir saja itu dibunuh, nah siapa yang mau kemudian melahirkan? Makanya Quran ini kemudian turun membawa perubahan yang luar biasa. Nah, ini yang namanya yang disebut Lailatul Qadar. Jadi malam yang sangat menentukan untuk perubahan peradaban umat manusia. Di samping malam itu adalah malam yang menentukan ketika saat itu tidak ada orang yang kenal dengan Allah, tidak ada orang yang kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diturunkan Quran. Akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama kali mengenalkan Allah kepada kita. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq,
yaitu zat yang menciptakan kita. Jadi pertama kali Allah mengenalkan kepada kita itu adalah zat yang mencipta kita. Kalau kita ini pengen kenal Tuhan, maka kenalilah diri kita yang diciptakan oleh Allah. Kita kenali, ya Allah, rambut sebanyak ini kok ya saya nggak bisa menghitungnya. Rambut yang dulunya hitam sekarang sudah putih. Pipi yang dulunya kencang sekarang sudah lewat. Nah, itu namanya mengenal diri kita. Kalau kita kenal dengan diri kita yang sejati, insya Allah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka sejatinya dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam sholat merenung, ya Allah, usia sudah segini, berarti sebentar lagi Allah akan memanggil. Ya Allah, yang dulunya duduk nyaman, enak, sekarang boyok wis kroso. Dulu yang jalan itu gak ada masalah, sekarang jalan sedikit saja sudah terasa. Ini namanya kenal dengan diri kita. Akhirnya apa yang disebut adalah Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Jadi yang disebut Allah. Nah, itu namanya orang yang kenal dirinya, maka dia pasti akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, turunnya Quran sebagai rahmat, diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, itu adalah rahmat terbesar untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat atas alam semesta. Makanya di sini disebutkan huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang memberikan dan menurunkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatuh, dan juga malaikat memberikan rahmat, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Kata Allah, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi budaya, kebiasaan dari orang-orang jahiliyah yang tidak berperi kemanusiaan dirubah total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya sangat merendahkan kaum wanita, wanita diangkat oleh Allah, diangkat oleh Rasulullah SAW, ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu soko gurunya peradaban. Perempuan itu adalah tiangnya sebuah bangsa. Kata Nabi, kalau perempuannya itu baik, maka bangsa akan menjadi baik. Kalau perempuannya akhlaknya buruk, perilakunya buruk, maka bangsa ini pun akan menjadi buruk. Makanya bangsa Indonesia ini tidak tergantung dari siapa menterinya, siapa presidennya, tetapi tergantung dari ibu-ibu, dari perempuan, dari wanitanya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa madrasatul ula. Perempuan itu sekolah pertamanya kita. Sebelum ada madrasah, sebelum ada sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu kita dididik oleh orang tua kita. Bahkan dulu sebelum ada sekolah, kita dididik untuk sopan santun, dididik untuk kita ngomong yang baik dengan orang tua, dididik untuk punya etika, adab, dididik untuk macam-macam oleh orang tua kita. Ini luar biasanya. Makanya tadi
Nabi katakan bahwasanya an-nisa madrasatul ula. Perempuan itu adalah sekolah pertamanya kita. Maka seorang perempuan harus cerdas, harus pintar, dan harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin akan mengajarkan anak-anak kita mengenal Allah kalau kitanya sendiri tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin akan mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kalau kitanya sendiri tidak kenal dengan Rasulullah? Makanya alhamdulillah yang ngaji kebanyakan wanita, mudah-mudahan karena wanita ini madrasah yang pertama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dalam rangka Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, itu diberikan dan diturunkan baginda Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman rahima, maha pengasih. Tahiyyatuhum yawma yalqanahu salam. Tahiyyatuhum, penghormatan Allah kepada mereka yauma yalqanahu, pada hari dikumpulkannya dan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu penghormatan Allah kepada kita adalah salama, diberikan ucapan selamat. Jadi kalau kita nanti setelah meninggal dunia kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimbang amal perbuatan kita, kira-kira kalau perbuatan baiknya yang lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya, maka diucapkan oleh Allah salama, salama, selamat, selamat. Ini diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalau keburukannya yang lebih banyak, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, celaka orang-orang yang banyak dosanya. Tapi ketika kita ini kebaikannya banyak, dibuktikan apa? Wajahnya ini wajah yang bersinar, penuh dengan sinar dari wudhu kita ketika kita di dunia. Ini sebagai lambang, sebagai gambaran bahwa kebaikan kita itu lebih banyak. Itu dengan tadi wajah kita dilihat dari jauh sudah bersinar. Makanya malaikat itu kalau memilih mana yang amalnya sedikit dan amalnya banyak, itu tinggal dilihat dari wajahnya. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Tampak dari wajahnya. Wujuhu yawma idzin nazirah, wajah yang sudah melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran surga, itu wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, sehingga malaikat gampang saja kemudian kita digiring ke arah surga. Tapi kalau wajah kita ini gelap gulita, di dunia nggak pernah wudhu, di dunia nggak pernah ibadah, itu wajahnya gelap gulita. Meskipun di dunianya glowing, tetap di sana gelap gulita. Meskipun wajahnya ini putih bersih di dunia, bahkan di make up bersih, glowing dan lain sebagainya, nanti di akhirat karena tidak pernah tersentuh dengan air wudhu, akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu tidak tampak, wajahnya gelap gulita. Makanya kemudian digiring oleh malaikat gampang saja ke jalan yang menuju nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tadi bahwa orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, itu diucapkan salama, itu bentuk penghormatan. Makanya salam penghormatan kita
terhadap orang lain itu langsung diajarkan oleh Rasulullah kalimatnya. Tidak boleh kemudian ngarang-ngarang sendiri. Karena apa? Ucapan selamat yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah tauqifi. Tauqifi itu langsung diajarkan oleh Rasulullah. Karena salam itu adalah ajaran langsung dari Rasulullah, bentuk lafadznya, kalimatnya, maka siogianya jangan dirubah-rubah. Nah, sekarang salam itu sudah mulai beda-beda. Kalau salamnya orang banyak, ada orang non-muslimnya, kemudian kita ikut-ikutan. Salam sejahtera, terus nama malih? Namo budaya, terus Om Swastiastu. Macam-macam dibuatnya. Atau salam Nusantara, atau salam dengan cara bahasa Indonesia dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini adalah tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Muslim sejatinya pokoknya ya sudah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang kita lakukan. Karena apa? Salam itu juga yang diucapkan oleh Allah. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Jadi penghormatan Allah kepada kita atas jeripayah usaha ikhtiar ibadah kita di dunia, Allah sampaikan salamun, salamun, salamun. Selamat, selamat, selamat. Ini penghormatan. Makanya ucapan doa, ucapan salam itu penghormatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha." Ketika kita diberikan penghormatan oleh orang lain, jawab dengan yang lebih baik atau minimal sepadan. Orang lain mengucapkan Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmah. Orang mengucapkan Assalamualaikum warahmah, kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ucapan salamnya lengkap, kita jawab lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya memberikan penghormatan yang lebih baik. Perintahnya Allah, fahayyu bi ahsana minha. Jawab yang lebih baik. Jangan sampai kemudian kita courting, diskon. Orang lain ngasih lengkap, kita jawabnya tidak lengkap. Orang lain ngasih salam berkali-kali, kita kadang mendel mawon, diam saja. Misalnya ada tamu dodok pintu kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gak dibuka-buka sampai salamnya banyak. Kita memberi salamnya kadang cuma sekali. Nah, ini harusnya orang sudah memberikan penghormatan kepada kita, kita pun kasih penghormatan yang lebih baik. Kita jawab salamnya, buka pintu, silahkan, mempersilahkan untuk masuk, kita suguhi. Nah, itu adalah penghormatan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi masalah salam ini ada bab yang luar biasa. Di dalam Riyadhus Shalihin bab tentang salam, Raddus Salam, menjawab salam ini termasuk ibadah. Jadi ketika kita diberikan salam oleh orang lain, maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan salam ini bagian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, ya ayyuhan nas afsus salam. Tebarkan salam dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita mau masuk rumah pun, kita disunahkan untuk salam. Meskipun dalam rumah gak ada siapa-siapa, maka yang menjawab adalah malaikat. Nabi pun mengatakan bahwasanya salam kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, kita berikan salam. Jadi afsus salam itu artinya
menebarkan salam, menebarkan kedamaian, dan menjamin orang yang kita temui itu tidak terjadi kezoliman yang kita buat, baik oleh lisan kita maupun oleh tangan kita. Jadi maknanya ketika kita ketemu dengan seseorang kemudian kita ucapkan assalamualaikum, itu artinya kamu bebas dari kezoliman yang saya buat, apakah oleh lisan kita atau oleh tangan kita. Jangan kemudian sudah salam tapi kadang-kadang omongannya, pembicaraannya malah menyakiti orang yang di depan kita. Atau kita sudah salam tapi kemudian balik membawa barang milik orang lain. Nah, ini namanya orang yang tidak afsus salam. Jadi menebarkan salam dimanapun, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Kata Rasulullah SAW, orang yang baru datang memberi salam kepada orang yang sedang mukim. Orang yang sendirian memberikan salam kepada orang banyak. Itu aturan-aturan di dalam memberikan salam. Jadi sedemikian detail diatur oleh Rasulullah karena salam itu bagian dari penghormatan dalam Islam. Makanya setiap kali kita bermajlis, penghormatan yang pertama kali diberikan adalah ucapan salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Wa a'adda lahum, dan Allah menjanjikan lahum kepada mereka ajran karima, pahala yang mulia. Orang yang menebarkan salam, orang yang menebarkan kedamaian, menebarkan rahmat dimanapun, itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan pahala yang mulia. Jadi pahalanya ini adalah kemuliaan, bukan pahala yang banyak, bukan pahala apa-apa, tetapi pahala yang mulia. Makanya biasakan jadi orang baik, menebarkan kedamaian, jangan menjadi orang yang biang keributan, biang kerok, biang dari segala keonaran. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Di ayat berikutnya ini khitabnya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diundang langsung oleh Allah, ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi. Yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini uniknya. Allah kalau manggil nabi-nabi yang lain itu biasanya dipanggil dengan langsung namanya. Ya Musa, ya Harun. Ini langsung namanya. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memanggil namanya langsung. Tidak pernah ada ayat ya Muhammad, enggak ada. Ya Toha, enggak ada. Tapi adanya adalah memanggil dengan julukan, memanggil dengan kehormatannya, yaitu ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi. Yang dimaksud adalah ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini jangankan kepada nabi, kepada umatnya saja Allah luar biasa memuliakan kita. Enggak pernah umatnya Nabi Muhammad itu disebut ya ummata Muhammadin. Seperti umat-umat sebelumnya itu biasanya dipanggil dengan namanya langsung, ya Bani Israel. Itu banyak sekali di dalam ayat yang kemudian memanggil kaum Bani Israel. Tetapi terhadap kita umat Rasulullah itu dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Seperti perintah berpuasa, itu ayatnya khusus panggilannya kepada umat Rasulullah, kepada kita yang beriman kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya adalah wahai umat Rasulullah yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi terhadap umatnya saja tidak pernah memanggil langsung. Ini artinya apa? Bahwa kita umat Rasulullah adalah umat terbaik sampai memanggil saja dengan panggilan kemuliaan. Nah, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallah. Ada tugas-tugas khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah. Pertama adalah syahidan, menjadi saksi atas semua orang. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa beratnya Nabi. Nabi yang imannya paling sempurna, tapi nanti masuk surganya itu nunggu kita umatnya masuk surga duluan. Jadi nunggu ngawasi. Karena apa? Nabi akan menjadi saksi. Nah, kalau Nabi masuk surga duluan kan gak bisa jadi saksinya kita. Jadi Nabi itu yang punya sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris itu artinya gak tegaan. Gak tegaan kalau ada umatnya itu kemudian nyasar ke neraka, gak tega. Makanya ditunggui sampai umat yang terakhir. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti yang terakhir kira-kira kok ada yang mau kecemplung ke neraka, itu Nabi sudah siap-siap untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Saking gak teganya Rasulullah SAW terhadap kita. Makanya kita banyak-banyaklah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Karena harapannya ya Allah, dengan banyaknya maksiat, banyaknya dosa yang belum terhapuskan, yang belum terampuni oleh Allah, mudah-mudahan nanti di hari akhir mendapatkan pertolongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya supaya kita enggak ngangel-ngangeli Kanjeng Nabi, jangan buat banyak dosa. Sebab dosanya kita nanti yang nanggung Kanjeng Nabi. Nabi enggak masuk surga gara-gara kita. Jadi nunggu di pintu surga. Nunggu umat terakhir yang mau masuk, baru beliau terakhir masuk surga. Nah, ini kan namanya ngangel-ngangeli Kanjeng Nabi. Makanya supaya Kanjeng Nabi ini tidak susah terhadap kita, nggak usah ngawasi kita berbuat yang baik, niatnya nulung Kanjeng Nabi. Jangan malah kita yang ditulung oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau berbuat salah itu ingat Kanjeng Nabi Allah, Kanjeng Nabi yang sudah menunjukkan kita jalan yang lurus, yang sudah memberikan contoh teladan. Kok sampai kita masih berbuat dosa, rasanya malu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu fungsi dan tugasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, syahidan, akan menjadi saksinya kita. Jadi kita nanti akan dihadapkan di mahkamahnya Allah, di persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saksinya Kanjeng Nabi. Kan gak barbar nanti, wong miliaran manusia, Nabi nunggui satu-satu, menjadi saksinya sekian banyak manusia, sekian miliaran manusia, saksinya Kanjeng Nabi. Ini tugasnya Rasulullah adalah syahidan wa mubasyiran. Tugas yang kedua Rasulullah SAW adalah sebagai mubasyir. Mubasyir itu pemberi kabar gembira.
Jadi Nabi ngajak-ngajak, kemudian ngiming-ngimingi, memberitahu kepada kita kalau kita baik nanti akan diberikan surga. Ini namanya basyiron. Wa nadhiron, dan juga memberikan peringatan, awas loh, hati-hati. Kalau kalian ini banyak dosa, banyak maksiat, maka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya nadhiron, memberi peringatan. Tugas yang keempat adalah wada'iyan ilallah biiznihi wasirajam munira. Tugas yang keempat kata Allah adalah da'iyan ilallah, ngajak-ngajak marang Gusti Allah. Jadi enggak bosan-bosannya baginda Rasulullah ngajak kita. Meskipun ketika beliau itu berdakwah, ngajak-ngajak, kadang-kadang di perjalanan itu ditebari dengan duri-duri, seperti misalnya yang dilakukan oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Itu tiap hari jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah untuk ke masjid, untuk berdakwah, itu ditebari duri-duri. Makanya di dalam surat Al-Lahab itu Allah mencaci perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahabiu wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kata Allah orang yang nebar duri. Wa imra'atu, bukan hanya Abu Lahab, tetapi juga istrinya Abu Lahab. Bahkan istrinya itu lebih sregep, lebih semangat dalam mengganggu jalan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang ditugaskan untuk dakwah dalam keadaan apapun, meskipun itu dihalang-halangi, meskipun diintimidasi, tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Nah, ini menjadi tugas kita sekarang. Nabi sekarang sudah wafat, maka tugas dakwah ini beralih kepada kita semua. Kita tahunya kul huwallahu ahad, ya didakwahkan tentang kul huwallahu ahad. Kita tahunya bismillahirrahmanirrahim, ya dakwah bismillahirrahmanirrahim. Dakwah bismillahirrahmanirrahim itu aja luar biasa. Misalnya kita makan bareng anak-anak, makan bareng cucu, lihat cucunya makan kok belum bismillah, kemudian diingatkan, nak bismillah dulu, nak bismillah dulu, cucu bismillah dulu. Itu namanya dakwah. Jadi dakwah nggak harus kemudian jadi ustadz, jadi kiai, jadi mubaligh, tidak. Kita makan bareng-bareng kok ada yang tidak mengucapkan bismillah, kita bismillahnya keraskan, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang belum bismillah jadi ingat, oh iya saya belum bismillah. Itu namanya da'iyan ilallah, orang yang ngajak-ngajak kepada Gusti Allah. Jadi bismillah, bisanya bismillah, ya dakwah bismillah. Bisanya Fatihah, dakwah Fatihah. Bisanya kul huwallah, ya dakwah kul huwallah. Nah, Tuhan itu satu, betul-betul satu. Satu itu artinya ya satu, tidak berbilang dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Dinasihatkan terus, diingatkan terus, disampaikan kepada anak-anak, cucu-cucu. Itu ucapan kita orang tua, ucapan kita sebagai eyang kepada cucunya, itu akan membekas di dalam telinga anak-anak. Itu luar biasa. Apalagi dilakukan terus-menerus. Setiap ketemu ngaji kulhu, diingatkan masalah Allah itu satu. Ketika ketemu lagi, kumpul lagi, diingatkan kulhu lagi, diingatkan bismillah. Itu nanti anak sampai kapanpun akan membekas. Itu eyang kulhu namanya. Namanya eyang kulhu. Saking terkenalnya sampai mendapatkan cap eyang kulhu. Nah, ini kalau kita bisa begitu luar biasa. Apalagi ini mau lebaran, banyak orang kumpul,
cucu kita, anak kita, menantu kita, tetangga kita, saudara kita. Nah, sebelum ngobrol ngalor ngidul, dakwah dulu. Dakwah bismillah, dakwah kul. Ini pasti akan membekas di dalam telinga dan hati anak-anak kita. Ini tugas yang keempat, wada'iyan ilallah biizni. Kemudian tugas yang kelima, wasirajam munira, menjadi sirat. Sirat itu adalah lampu penerang. Nabi SAW menjadi lampu penerang kita. Setiap kita bersolawat, hati kita menjadi terang. Setiap kita mengenal Nabi SAW, rasanya pikiran kita menjadi terang. Nah, ini namanya sirajam munira. Jadi lampu yang menerangi kita dalam keadaan apapun. Kalau ada Nabi Muhammad dalam hati dan pikiran kita, insya Allah jalannya menjadi terang benderang. Yang terakhir adalah wabasyiril mu'minin. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo kalau ada. Monggo. Waalaikumsalam.